Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmanisa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai spektrofotometer UV vis. Yuk disimak baik-baik videonya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini ada gambar dari spektrofotometer UV vis. Selanjutnya di sini ada pengertian dari spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji satu ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Suatu metode pengukuran kadar suatu sampel baik secara kualitatif atau kuantitatif dengan memanfaatkan interaksi antara sumber cahaya sebagai bentuk radiasi elektromagnetik dengan sampel. Alat uji ini adalah gabungan dari UV dan visible. Maksud dari gabungan tersebut adalah bukti bahwa alat ini menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya yang tampak. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Lanjut, sekarang kita ke fungsi dari spektrofotometer UV vis. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyak konsentrasi senyawa atau sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan spektrofotometer UV vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorbansi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut akan alat ini dilakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang Anda analisis. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis. Prinsip kerja dari spektrofotometer sendiri berfokus pada dispersi cahaya, di mana cahaya akan berpendar menjadi berbagai bagian spektrum warna. Alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert, yaitu hukum yang menjelaskan tentang absorbensi atau penyerapan dengan intensitas cahaya. Dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium dan Wolfram. Kemudian akan alat ini diteruskan melalui lensa monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu, kemudian akan alat ini diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang melalui proses absorbansi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga Anda bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari prinsip kerja spektrofotometer UV vis. Kurang lebih seperti ini prinsip kerjanya jika dijelaskan dalam bentuk gambar. Selanjutnya di sini ada gambar kedua dari prinsip kerja spektrofotometer UV vis. Bisa dilihat. Masuk ke bagian dan fungsi spektrofotometer UV vis. Yang pertama ada sumber sinar. Sumber sinar ini sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Untuk spektrofotometer sinar tampak, sumber emisinya adalah lampu sinar tampak. Sedangkan untuk spektrofotometer UV, sumber emisinya adalah lampu sinar UV. Ada monokromator untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Ada sel atau kuvet. Kuvet ini merupakan wadah dari larutan belangko standar sama sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Ada detektor untuk sinar ini berdasarkan daya atau power sinar. Contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV, dan sinar tampak. Ada sinyal prosesor. Sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial pada amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Yang terakhir ada beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca yang tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi nanti ketika sinar ditembakkan, nantinya sinar akan terpecah masuk ke belangko dan masuk ke sampel. Nah, beam splitter atau chopper ini hanya terdapat di dalam spektrofotometer double beam. Contohnya kayak yang digambar.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama ada spektrofotometer single beam atau berkas tunggal. Nah, pada jenis ini menggunakan satu berkas sinar yang digunakan secara bergantian untuk mengukur larutan standar termasuk larutan blanko dan larutan sampel. Jadi sinar tidak secara langsung menuju larutan standar dan larutan sampel secara bersamaan, namun satu-satu secara bergantian. Larutan standar terlebih dahulu, kemudian baru larutan sampel. Dia membedakan antara spektrofotometer berkas tunggal dengan spektrofotometer berkas ganda adalah pada sinar hanya satu arah saja yang nantinya menyinari sampel dan belangko secara bergantian. Selanjutnya ada spektrofotometer double beam atau berkas ganda. Nah, pada jenis ini menggunakan dua berkas sinar cahaya yang nantinya masing-masing akan mengukur larutan sampel dan juga larutan standar, di mana dapat dilihat sumber sinar melalui monokromator akan dipecah oleh chopper sehingga nanti sinar terpecah. Yang satu akan masuk ke sampel dan yang satunya masuk ke belangko. Atau bisa diilustrasikan ada dua jenis jalur sinar yang membedakan antara single beam dan double beam adalah karena adanya chopper. Selanjutnya ada cara pengoperasian dari spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu stabilizer. Yang kedua, tekan tombol on di bagian belakang spektrofotometer UV-Vis sehingga display akan menyala. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita tunggu sekitar 30 menit setelah tombol on dinyalakan. Nah, sebelum kuvet dimasukkan ke spektrofotometer, sterilkan kuvet terlebih dahulu dengan cara membilas dengan larutan sampel dan diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian lap bagian luar kuvet dengan tisu dan cara menempelkan tisu ke dinding-dinding kuvet agar kuvet tidak mengalami goresan. Kuvet ini terdiri dari dua bagian yang sisinya agak buram dan sisinya yang bening. Yang perlu diperhatikan adalah jangan kita sentuh dengan tangan pada sisi yang bagian bening tersebut, namun kita boleh menyentuh di bagian yang buram. Kemudian isi kuvet dengan aquades. Untuk pengisian pada kuvet kita tidak perlu mengisinya sampai penuh, namun cukup sampai tanda batas yang ada pada kuvet tersebut atau sepertiganya. Kemudian buka tutup spektro, letakkan kuvet tersebut ke dalam belangko. Pada saat meletakkan kuvet, perlu diperhatikan ada bagian yang terang dan kuvet harus menghadap ke lubang karena cahaya yang diperhatikan adalah bagian yang terang. Dan kuvet harus menghadap ke lubang karena cahaya spektrofotometer akan ditembakkan melalui lubang tersebut. Kemudian isi kuvet dengan larutan sampel dan masukkan ke tempat nomor 1. Lakukan hal yang sama untuk sampel kedua jika ada. Tutup spektrofotometer secara perlahan untuk tahapan pengukuran absorbensi dan lain-lain tentunya disesuaikan dengan pengoperasian masing-masing. Kemudian di sini ada kalibrasi spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama ada akurasi panjang gelombang yang perlu dikalibrasi. Ada pengontrolan sinar cahaya yang melewati monokromator sesuai dengan panjang gelombang referensi. Kemudian dapat menggunakan bantuan larutan standar dengan absorbensi maksimum dari panjang gelombang yang diketahui. Ada sinar cahaya yang perlu dikalibrasi. Kemudian mengecek ketepatan sinar cahaya yang dihasilkan setelah melewati monokromator. Apakah ditemukan cahaya yang menyimpang dari panjang gelombang yang diinginkan. Kemudian hal yang menyebabkan sinar menyimpang atau stray light, diantaranya goresan pada kuvet atau lens optical, partikel debu pada alat. Nah, untuk pendeteksian dapat menggunakan beberapa larutan atau cairan, diantaranya ada aseton, nikel sulfat, ada natrium nitrit, dan rentang panjang gelombang UV. Kemudian ada linearitas absorbensi. Nah, selanjutnya di sini ada troubleshooting. Nah, troubleshooting ini ada volume rendah versus konsentrasi rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbalik, analis harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Pengguna sering mengacaukan volume rendah dengan konsentrasi rendah sehingga menghasilkan data yang meragukan. Kemudian ada kemurnian sampel. Kemurnian sampel penting, tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi hilir. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel, bergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Ada memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit. Dalam larutan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada dua jenis kuvet transparan, UV dan non-UV. Beberapa kuvet dapat digunakan pada rentang yang terlihat. Pastikan untuk menilai kondisi kuvet jika tergores atau terkontaminasi. Jika terdapat sidik jari atau kondensasi, pengukuran yang tidak akurat dapat terjadi. Lanjut, di sini ada pembacaan data hasil analisis. Yang pertama ada penentuan panjang gelombang maksimum.
Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbensi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbensi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum juga. Yang kedua ada kurva baku dan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor dapat diketahui. Di sini ada kurva dari panjang gelombang maksimum insulin. Yang ketiga, di sini ada akurasi. Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. Yang keempat ada presisi. Menurut Chandra DKK, presisi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kelima ada batas deteksi atau LOD dan batas kuantitasi atau LOQ. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibanding dengan blanko. Sedangkan batas kuantitasi adalah kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Di sini juga ada tabel dari hasil perhitungan akurasi dan tabel dari hasil uji presisi. Nah, sekarang terima kasih sudah menonton videonya mengenai materi dari spektrofotometer UV-Vis. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Terima kasih banyak semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.